Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Bersihkan diri, jernihkan hati, dekatkan diri pada Ilahi. Saya Ajrun Karim selaku General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan tahun ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan beberapa adab terkait dengan membaca Al-Quran, dan masih ada adab-adab yang lain yang juga menjadi kebutuhan kita di saat membaca Al-Quran, agar keutamaan yang Allah Ta'ala siapkan bagi para pembaca Al-Quran kita dapatkan secara sempurna. Selain dalam kondisi suci, badan kita suci dari hadas, maka juga dianjurkan bagi seseorang yang membaca Al-Quran adalah antakunal qira'ah fi makanin nazifin mukhtar, membaca di tempat yang bersih, di tempat khusus seperti di masjid misalkan, atau mungkin di antara rumah kita ada mushola khusus, atau tempat yang di situ intinya tidak ada najis, tempat yang bersih. Ini juga merupakan bentuk pengagungan kita terhadap Al-Quran. Fisik kita bersih dari hadas, tempat kita membaca pun bersih dari najis, maka ini menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah karena adanya pengagungan terhadap ibadah ini dan pengagungan terhadap kitabullah. Adab selanjutnya dianjurkan yustahabbu lil qari fi ghairi salati an yastaqbilal qiblah. Bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an di luar salat, dianjurkan baginya untuk menghadap ke arah kiblat. Walaupun ini tidaklah wajib, ya, sebagai bentuk pengagungan juga terhadap arah kiblat dalam kondisi di mana dia ingin membaca Al-Qur'an, maka menghadaplah ke arah kiblat bila mungkin. Tapi mungkin pada beberapa kondisi seseorang dia tidak bisa untuk menghadapkan badannya ke arah kiblat, maka tidak mengapa. Ini bukanlah syarat utama, namun dalam kondisi yang kita memang dimudahkan untuk melakukan itu, maka lakukanlah. Mudah-mudahan ini akan menambah keutamaan kita di saat membaca kitabullah. Adab yang selanjutnya adalah apabila kita hendak memulai isti'adz, maka mengucapkan isti'adzah, ya, berdoa kepada Allah dan hadirkan makna doa itu. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bukan hanya sekedar formalitas membuka sebagai pembuka saat kita membaca Al-Quran, tapi lebih dari itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Karena saat kita membaca Al-Quran, tentunya syaitan tidak suka kalau kita beribadah. Ada saja nanti hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, menjadikan kita tidak betah dalam baca Al-Quran. Maka dari awal kita diajarkan untuk isti'adzah atau ta'awudz, yakni minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini dianjurkan adalah saat pertama kali kita memulai membaca Al-Quran. Demikian juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini di setiap awal surah, karena memang dituliskan di setiap suratnya, kecuali satu surah dalam Al-Quran, yakni suratul Taubah. Kemudian, فَإِذَا شَرْعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعُ وَالتَّدَبُّرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. Bila dia telah memulai membaca Al-Quran, maka hendaklah dia khusyuk dan berupaya mentadabburi ayat yang dia baca. Ya, maka di antara upaya agar kita bisa tadabbur, ya, silahkan kita menggunakan mushaf yang ada terjemahannya, khususnya apalagi ada tafsir perkata atau mungkin tafsir ayat secara umum. Ini halnya sangat penting agar kita bisa memahami apa perintah dari Allah, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini bukan hanya sekedar Al-Quran sebagai kitab yang dibaca, namun liyadabbaru ayatih, agar kaum muslimin mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu mulai dari membaca, memahami, dan juga sekaligusnya kita mengamalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ihtiramul Quran wa ta'zimuhu wa tauqiruh. Di antara adab dalam baca Al-Quran adalah
muliakan mushaf itu, muliakan Al-Quran yang kita baca. Jangan samakan antara Al-Quran dengan buku-buku kita yang lain. Pegang yang benar, letakkan dengan benar. Jangan letakkan Al-Quran mungkin berada di tempat yang bawah, atau kita mungkin sampai melemparkannya, wal'iyazubillah. Muliakan Al-Quran, ya. Saat kita membaca Al-Quran, ya, di antara bentuk pemuliaan tadi yang kita sebutkan, di antaranya dengan kondisi suci, ya, termasuk juga nanti saat kita mengambil atau meletakkan Al-Quran. Kemudian hal yang terakhir yang kita sampaikan di antara adab membaca Al-Quran adalah ijtinabud dhahik, ya, wal mizah. Tinggalkan hal-hal yang ini bukan bagian dari baca Al-Quran. Seorang saat membaca Al-Quran terkadang dia tertawa, berbicara, dipotong baca Al-Qurannya dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Ini merupakan, ya, adab yang semestinya dihindari. Mengiringi atau menyelingi baca Al-Quran dengan aktivitas duniawi kita, ini hal yang tidak dianjurkan. Semestinya fokuslah kita dalam membaca Al-Quran, tadabburi ayatnya, dan hindari hal-hal yang akan mengalihkan kita dari membaca atau khusyuk di dalam mentadabburi kandungan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita, dimudahkan dan istiqomahkan selalu membaca kitabnya yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.